Usamah bin Zaid ini meninggal di akhir pemerintahan Muawiyah ya. 2 tahun sebelum beliau wafat, Rasulullah mengirim Usama sebagai komandan dari suatu pasukan untuk menghadapi sebagian orang-orang musyrik yang menentang Islam dan menyerang kaum muslimin. Pada saat itu, Usama bin Zaid menjadi panglima ya, atau amir ya. Dalam tugasnya ini, Usama berhasil mencapai kemenangan dan beritanya telah lebih dulu diterima Rasulullah, yang menyebabkan beliau gembira dan bahagia. Usama menceritakan, setibanya saya di medan laga, segera saya menghadap Nabi, dan sementara itu berita kemenangan telah sampai ke telinga beliau. Saya dapati wajahnya berseri-seri. Lalu disuruhnya saya mendekat. Kemudian katanya, cobalah ceritakan kepadaku. Lalu saya ceritakan kepadanya. Saya katakan bahwa tak kala orang-orang itu mengalami kekalahan, saya menemui seorang laki-laki dan kepadanya saya acungkan tombak. Ia mengucapkan la ilaha illallah, maka saya tusuk hingga ia tewas. Wajah Rasulullah pun tiba-tiba berubah, ujarnya. Keparat kamu, wahai Usamah, betapa tindakanmu terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah selalu mengulangi ucapan itu kepada saya hingga saya rasanya ingin mengakhiri semua perbuatan yang telah saya kerjakan. Lalu mulai saat itu menghadapi Islam dengan halaman baru, maka demi Allah, tidak, saya tak akan membunuh lagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah setelah mendengar kata-kata penyalahan dari Rasulullah SAW. Jadi pada peristiwa ini Usama itu membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah marah sekali. Karena apa? Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia sudah menjadi Islam dan orang Islam tidak boleh dibunuh, ya. Inilah pelajaran utama yang memberikan pengarahan kepada Usama bin Zaid ya, sampai Rasulullah berpisah dari dunia. Pelajaran ini mengungkapkan bahwa Rasulullah itu betul-betul orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Itulah sisi kemanusiaan Rasulullah. Keadilan, keluhuran prinsip, ketinggian agama dan akhlaknya. Laki-laki yang kemudian disesalkan oleh Nabi ini. Orang musyrik mengucapkan la ilaha illallah itu bertujuan agar ia selamat dari sesuatu yang mematikannya. Jadi itu betul. Rasulullah melarang membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah atau orang Islam, walaupun dia belum tentu keislamannya. Nah, ini kejadian ketika Ali dan anak buahnya serta Muawiyah juga pengikutnya terjadi percecokannya, terjadi persengketaan. Usama mengambil sikap tidak memihak secara mutlak. Sebenarnya ia amat mencintai Ali dan berpendapat bahwa Ali lah yang ada di pihak yang benar. Tetapi ia tidak berani membunuh dengan pedangnya seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal ia telah dicela oleh Rasulullah karena membunuh orang musyrik yang memanggul senjata saat kalah lalu mengucapkan la ilaha illallah ya. Ketika itu dikirimnyalah sepucuk surat kepada Ali, dan di antara surat itu isinya seperti ini. Seandainya Anda berada di mulut singa sekalipun, saya bersedia untuk masuk bersama Anda ke dalamnya. Tetapi mengenai urusan ini, sekali-kali tidak masuk dalam pikiranku. Maka selama perselisihan dan peperangan itu, Usama bin Zaid tetap berada di rumahnya dan tidak hendak meninggalkan rumah. Dan tak kalah datang beberapa sahabatnya untuk membicarakan pendiriannya itu kepada mereka. Katanya, saya tak hendak memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk selama-lamanya. Salah seorang di antara mereka mendebat, katanya, bukankah Allah berfirman, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah,
dan agama seluruhnya menjadi milik Allah. Usamah ini digelari Hib Rasulillah atau jantung hati Rasulullah, karena Rasulullah sangat mencintai Usamah sebagaimana Rasulullah mencintai Hasan dan Husain. Tercatat beberapa orang yang pernah meriwayatkan hadis darinya, diantaranya Utsman, An-Nahdi, Ibnu Utbah, dan lainnya. Di antara hadis yang diriwayatkannya adalah Nabi bersabda, pada hari kiamat kelak didatangkanlah seorang laki-laki, lalu ia dijebloskan ke dalam neraka. Pelana kendaraannya terjatuh ke dalam neraka, kemudian dia berputar-putar mencarinya bak seekor keledai yang memutar-mutarkan kepalanya. Penghuni neraka berkumpul, mengerumuninya dan bertanya, "Hai Fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah sewaktu di dunia Anda menyuruh kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar?" Ia menjawab, "Benar, aku memang menyuruh kalian berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian berbuat mungkar, tapi aku sendiri mengerjakannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa yang kita katakan kepada orang lain untuk dilakukan, maka harusnya kita dulu yang melakukannya. Usamah bin Zaid ini meninggal karena terjatuh dari atas tebing yang curam di dekat kota Madinah pada masa akhir pemerintahan Muawiyah tahun 45 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di Madinah. Allah.